Tanpa jalan tidak mungkin. Bagaimana sulitnya Dulipan, bagaimana saya sulitnya meyakinkan Pak Dewo Brate biar jalan ban dari dari Besake bisa nembus. Itu waktu itu bupatinya Pak Sumantare loh Pak. Saya sendiri diminta oleh Pak Sumantare dengan Pak Mata, tolong Pak yang lobby dengan Pak Mangku ada jalan ini tembus Pak. Sekarang dia akan ngetes bupati ngobrol karena dia memperjuangkan biar nanti kedepannya tidak seperti yang saya jalanin. Saya benar yang saya jalanin. Begitu jadi ketemu mungkin Pak Bupatinya nggak kenal saya mungkin ya. Tapi timnya semua yang menyebut saya pada situ ada di sampingnya. Dia mau itu bagian pakaian di rumahku. Dan bentar dulu rumah bikin nyarangin dari karyo dia tahu jam mata konten mata kabupaten mata lamanten itu gedang dan atau rumahku dia tahu. Partai politik hanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebelum saya bergabung dengan beliau-beliau yang sangat kita hormati dan sosoknya yang berhasil bagi masyarakat Karangasem, beliau mengatakan bahwa kalau ibu selalu menyatakan saya nakas, Maburu, Niki, tolong bagaimana caranya nanti kalau saya jadi bupati nanti, saya tidak akan menerima segala hak yang didapatkan sebagai bupati Karangasem. Tapi itu dulu gaji, tunjangan dan yang lain-lain semuanya itu akan saya serahkan kepada masyarakat. Hijau dari bupatinya menjadi seperti saya didapat sebagai bupati, yaitu calon bupati Klaten. Artinya apa? Ada dua sosok yang seharusnya betul-betul menjadi pilihan masyarakat, yang tidak memikirkan apa-apa lagi untuk dirinya, bahwa beliau ingin seutuhnya mengabdi untuk masyarakat, yaitu menyerahkan gaji, tunjangan dan hak yang sah. Kami berhitung dengan kira-kira aku ini bupati sama tunjangan, soalnya yang terkait bagi bupati gitu. Ada dapat isu dengar-dengar katanya hampir 1 tahun sekitar 2 miliar, kemudian belum tunjangan yang lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini bupati dilantik, besok bulan depan beliau sudah menyerahkan seluruh gaji dan tunjangan yang kami dapat tinggal Wenten pesisir dan alam laut kita dari Karangasem. Perikanan perairan Taman Ujung, Taman Sutegantung Wenten di Karangasem, bekas kerajaan Wenten di Karangasem. Akeh Karangasem mulai gelas dari luar biasa. Sidoman taler mulai alam yang luar biasa sekali Ubud. Coba kalau ini dikelola Ubud mata kita di Wenten alamnya yang sebagus Karangasem, tapi tamunya luar biasa. Penghasilan dianya regah menjadi ini hampir 3 triliun. Karangasem akeh benar. Tetapi ini tidak dibilang promosi yang kurang. Dipromosikannya kurang, dikelola kurang. Yang dapat ketemu para pengusaha ring cari dasar di Taman Ujung, pengusaha hotel, villa, taman air sama Pak Wayan Karisubali, Pak Bupati dan beberapa calon juga di situ sudah kita diskusi. Artinya di sini ada pemerintah harus turun. Ketika dia ingatkan daerah kubu dia tapi kering masalah air, sampun nanti pelisir akan menjelaskan bagaimana masalah air. Masalah pekerjaan, ramai merantau pada Wenten pohon mente ini bagaimana mengelola mente ini agar menjadi baik, hasilnya bisa diekspor. Nah, Demogi dengan program yang punya termasuk untuk nelayan yang korporat untuk menampung ikan yang pun ketemu langsung sama pemilik
yang membuat fosforit ini di Jakarta, kebetulan dia kenal baik. Untuk sampah, pengolahan sampah jadi Labuk, yang pun masih ketemu langsung sama pabriknya, yang membuat alat yang alatnya sederhana, bisa membakar sampah sampai 8 ton, 800 kilo sehari, 800 kilo dengan ruang yang kecil. Alam Karangasem di satu desa isinya dadul sampun akan bersih Karangasemnya. Itu gratis, hanya kerjasama yang sudah ketemu langsung juga. Presiden sampun sugih, sampun prakat. Nabi pemikiran duniawi hanya memikirkan masyarakat Indonesia sejahtera. Dialah ikut berjuang bersama Pak Prabowo. Di timnya Pak Prabowo menjadi pembina. Cok Bali ikut dengan para ketua-ketua partai. Dia memperjuangkan agar Pak Prabowo astung karena Pak Prabowo menang. Makin dan ke presiden makin sampun Nabi terus gubernurnya. Tiang makin nyaringin mulia pas untuk menang dari Jagat Karangasem, untuk menang dari Jagat Bali. Mulia pas harus menjadi nomor 1 karena ketika sampun bagian jalan, Nika Pomargi akan becik. Kenapa makin becik? Len ampura len partai len ada menang dan partainya presiden. Kewah lah kargaleh juang mengadap bisa dari karuan akan tujuh. Len di bidang kan sama-sama merah nih. Pasti itu gampang len makin sampun cingsar bukti yang akan kewah. Makin diratu sampunan gengsi, sampunan adu ego. Tunas titian mangga acumpu demi Bali, demi Karangasem. Harus sitian pemargi sarang pusat agar program pusat turun ke bawah dengan cepat dan betul-betul membuat kesejahteraan Karangasem. Kira-kira siap mendukung Mulia Pas? Siap mendukung Mulia Pas? Oke, matur suksema. Kalau sampun siap mendukung karisma Tur Mulia Pas, titian gila tapakan betarin. Nabi Kijen, anilenan, kalau ini dikirimkan berapa calon? Wenten berapa bupati di Karangasem? 3, oke. Wenten 1 calonnya calon raja, Pak Ibu nih, calon raja, tapi raja, naraganin bupati, mantan bupati kan calon raja nih, calon raja. Sane kedua calon pansugih. Iki ada perunin calon pansugih sila calonnya bapaknya sugih makanya pansugihan lagi. Pansugih calon kedua. Ane ketiga calon pantiwas. Sila pantiwas karis pagi tiwas ganti calon ini kita doain api gitu. Jadi di siang sering guru nangangen garis karma pemargin di debat areutan doain api gitu. Ulian tiwas tunas tapanugrahan. Ketika sampun di ratu jadi kayon nyarengin pemargi. Titian tengah tulen di ratu jinak. Titian aturan Nabi semayang titian tiap hari dia muja sebenarnya dia ngajul maksud puja Trisah dia panca sembah japat yang 540 dia berjapat tiap hari dia munasar lagi sebenarnya mumpesasi tinggi pejati sirenya nyaringin pemargin karisma bentar ijenin panugrahan utang keselamatan kerahayuan pemargi berterjeki jauh di masalah musibah jauh penyakit medis non medis bang umur yang panjang begitupun tiang lunas tiang leluhur lelangit tiang izinin panugrahan utama angin tiang walas bertarin anak tiang tendoin api nikilah pemargin walasan tapi tiang dan itu buatan izinin matur saya siki usaha pun itu tiang usaha banyak sampun akeh aturan ring dari itu $5 yang mengakhiri kemarin Siti mawinan titian memanah mengabdi di Karangasem duaning sering ngantos makin entenan mang titian politik pun manggene titian membantu masyarakat terutama masyarakat sani medue bekewuk di rumah sakit sani kali raina wau titian maya utang pada kading atur rezeki ring Karangasem sani bibi malih wenten masyarakat lebar titian bertambah ring sanglah dikeun enten mabuk kuanten dianiaya menurut BPJS kuanten enten dados angin daur banding dianiaya baris nyanyian jinah pribadi arus dan jumlahnya bagi titian yang kena didik 45 juta sabun titian tanda tangannya
dari dumun kalau sering sapu nika ikut mawinan kikian memanah memaksa dewek dari memanah kikian meringankan semeton bidadane sarang sami terutami sane pada kikian sane nenten kedue punika mawinan kikian memanah uyadin tadi mekerja nenten angin kelar kuanten agengan manah buane ngen nenten bidadane menawi siki kalis jerone niki uyadin nenten jerone menawi menulis semeton menulis tetangga sungkan oleh rawat inang berani sering salah ngantos 6 bulan ngantos sedo durung boleh perobatan nanti kawinan yang lunas sekatu dedane gulung tiang gulung bisa pilih di tiang manggil Gatot Bupati pilih di tiang pilih dan mohon sapunika di tiang las calir ayat bro mana bekadi aturnya dan jero ada kata tolong sampaikan di sebetulnya sarang sami jadi jerone lintangan umpur jerone kewuh di rumah sakit ngejantan sulit jadi jerone oleh penanganan kata kalian tulis yang wow kita tenang kali-kali makin kantor rumah sakit tidak berdua pasien ketiga ring rumah sakit sangla tentang kali-kali yang pengantar acara penyampaian dari Bapak Bupati ya. Saya bilang Bapak Bupati jangan jadi wakil, jangan jadi calon ya. Saya bilang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sudah menyampaikan beberapa hal termasuk visi dan misi beliau. Saya dengar penyampaian beliau sangat luar biasa. Tadi saya dengar mengenai kesehatan, saya sampai berpikir luar biasa. Infrastruktur yang beliau sampaikan nanti, SDM-nya yang disebut tadi, SDM itu warga Karangasem kalau Denpasar dibilang, nah baca Bali gitu-gitu, nyapa-nyapa ya. Biar nenten begitu lagi, niki Bapak Bupati dan Wakil Bupati sudah menyiapkan diri untuk tidak seperti itu lagi. Oke. Tetapi tiang ampun niki Pak Bupati dan Pak Wakil makin tiang ada di posisi masyarakat ya. Nabi mawilan kedan. Nabi janji-janji dari Pak Bupati tadi ya. Penyampaian dari Pak Bupati tadi titiang lunak tulung niki. Titiang untuk semeton titiang niki di Jayang. Tiang niki di akhir di Jayang. Dia tak usah memperkenalkan diri tiang malih. Ya tiang memperkenalkan diri tiang dari tiang nyamor lagi. Tiang leong, Pasulnya bersama. Karena perantauan mundi benar tiangnya semua yang punya permasalahan di Denpasar itu ada di saya. Saya minta sekarang, saya minta dengan hormat lagi. Seperti apa penyampaian beliau tadi. Limbahkan, jangan hanya ini aja ya. Punya anak, punya teman, punya saudara semua, tolong bilang karisma harus jadi. Tiga sudah tidak berani ngomong kenapa tiang Riki, tiang asli Riki, yang boleh dia ngomong tiang berani. Tujuan tiang patah, sarang Bapak Karjukli. Dari dulu saya kenal beliau, baru kali ini saya bertemu. Ya, dia satu-satunya penggerak massa di Karangasem. Tujuannya untuk membela masyarakat. Sampunang ide danai ketipu. Tiang jujur, tiang bukan orang berpolitik.
tetapi yang memantau. Niki bercerita dengan gede karena tiang pada di posisi itu dane niki Bupati Titian tiang akan ngetes Bupati mungkin Ampuro karena tiang memperjuangkan biar nanti kedepannya tidak seperti yang saya jalanin. Saya bilang yang saya jalanin dulu saya berjalan ya, semua tahu saya berjalan. Di dalam penjara saya ditelepon, saya belum jadi jero waktu di Gole. Oh diki karena tiang memang harus ngayah, Ampuro di tiang ngayah reng rado gede dalam bed. Di dalam tiang ditelepon sama tim kemenangan, saya tak mau nyebut. Beli, saya akan naikkan bendera beli. Bagaimana? Saya jawab, lanjutkan. Taruh depan rumah saya. Nah, begitu jadi ketemu nih, mungkin Pak Bupatinya nggak kenal saya, mungkin ya. Tapi timnya semua yang menelpon saya pada situ ada di sampingnya. Dia waktu niku kangen pakaian jero mangku, ya kan? Wenda duluman niki nyarengin dari kahyo, dia tahu, jam bertakonten. Masalah mantan itu gedang besar dia atau rumahku dia gedang dia nikah pengalaman tidak lunas. Bapak Bupati sekarang dan Pak Wakil Bupati manden nenten seperti nikah masyarakat yang butuh hanya salam hello, tidak butuh uang, okay. Jadi sekali pemagi usaha yang nenten sakit, nenten berside, dados nelpon Pak Wakil, mungkin nelpon dari di 2 periode juga mengundang tiang untuk hadir bagi tiang sangat luar biasa. 52 tahun tiang baru kali ini ada yang mengundang, makanya dari semua calon Bupati Karangasem tiga-tiganya teman tiang yang memberanikan diri. Silakan, mau diupload silakan, saya nggak mau tahu itu urusannya karena tiang undangan beri dan sangat luar biasa. Tiang Jojo ditunggu, terlambat tiang ditunggu itu merupakan suatu kehormatan buat dia. Oke, Uponika atau tiang niki untuk Bapak Bupati. Sana paling kali sana yang kedua ya. Niki dijang wenten perintah di belakang perintah yang perintah ya Pak Bupati. Beliau menyampaikan salam saya kepada saudara-saudara saya khususnya di Gubu. Saya nggak bisa hadir dan mohon beliau yang mewakili. Karena beliau posisinya sekarang berada di Singaraja dari kemarin. Lagi kampanye jadwal beliau sangat padat. Tidak lunas satu komando deh. Untuk balai 1 yang lunas Mulia Pas alias Pade Gajah. Napi Mawilan Gedang tiba-tiba tiang lagi yang merantau ke Denpasar pasti dekat sama beliau. Saya dahat suci tiang para manajer Mangku kami sampun sidin out tiang. Adalah pasangan calon bagi Pak Subari Pak Dino oleh sanewang yang tiang. Nala reng jero putu riong yang mau panggil makin semenala orang yang tiang reng ketua tim Pak Rudia sekarang tim sama siapkan sanewang yang tiang. Maka sering tokoh-tokoh masyarakat karena sidir tahu sanewang yang tiang mungkin partner tiang rumah beliau Pak Kering DPR yang tiang tahu Kering Bupati. Beliau tahu persis perjalanan pemerintahan 10 tahun, persis
beliau tahu yang tenang mengkapan regionen Kuenel Kabupaten Karangasem. Kalau masyarakat serang sami lanang istri abang alit yang tersejahtera ditian sekalian alasannya tersnya sihen ditian. Awit sampun makueh keraukan ring calon duene ketua tim nalar ring Pak Ketuliong nalar sampun merauhan ini pemargi nah ditiang among meladungin indik sane kerauhanunya ini air bersih termasuk nalar tumbakan dari sejauhnya pemerintahan ditiang 10 tahun Karangasem nenten nyidayang ditiang Ubutang dan nyidayang ditiang Ubutang sekuatan punika sampun maksimal ditiang nawi dadane unik pernah Karangasem dapat anggaran nomor 2 di Bali terbesar di Bali 10 tahun anggarannya untuk membangun infrastruktur yang lainnya termasuk air Agowaje. Jadi nalar sarang beliaunya sarang Pak Kaisu Bali beliau juga memberikan dukungan penuh kaitan dengan gagasan air Agowaje. Perlu sampaikan mengenai air bersih. Nah, yang tadi mendengar dari Pak Bima terkait masalah angka kemiskinan. Memang tahun 5 begitu dia menjabat angka kemiskinan di Karangasem 37,5%, tertinggi di Bali dan satu-satunya kabupaten yang tertinggal di Bali. Satu-satunya daerah tertinggal di Bali Karangasem. PAD kecil itu di Kabupaten Karangasem. Sapunapi yang membangun PAD kecil, daerah tertinggal, perlu bangun dan sebagainya. Nah, Askar berakhir menjabat 2015, tinggal 6,8%. Di pusat 11% angka kemiskinan. Karangasem sudah menjadi 6,8%. Itu data-data BPS real ini. Dan pertumbuhan ekonomi sempat sampai 6,2%. Itu data-data BI. Bukan data-data pemerintah, BI yang memberikan data. Walaupun demikian, Karangasem banyak diserang oleh preman-preman berdasi. Tahu preman berdasi? Waktu punika wenten KKM. Nah itu namanya preman berdasi, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat ini dibujuk-bujuk untuk cepat kaya. Nah dengan nabung, kelipatan dan sebagainya. Malah dia membantu masyarakat, menyetop, masyarakat tidak mau. Karena didukung oleh DPR waktu itu. Mudah-mudahan Pak Kartika tidak dapat bantuan waktu itu oleh KKM gitu. Benar? Waktu itu sebagai gelas kosong deh. Kalau gelas kosong ini gampang kita ngisi. Tapi kalau gelas yang sudah penuh ini sulit diisi. Calon-calon kekalih puniki seperti gelas penuh. Seperti tidak mau menerima sebuah masukan. Tidak pernah menawarkan diri, nggak salah 5 tahun yang lalu, Pak Bupati boleh ikut di dalam sampuran kejadian gaji, biar dia program-program yang belum selesai biar bisa dilanjutkan. Di antaranya yang tentu dalam hal ini belum dia sangat berdebat dengan Pak Mangku Pastika kaitan dengan lanjutan jalan Prometre sampai ke Buleleng lewat Kubu. Berdebat beliau akhirnya dicoret
beliau mengajukan dengan Sudikerto itu jalan tol. Saya sudah berikan pertimbangan tidak akan jalan karena Lombok sudah membuat tol laut. Beliau tidak dengar, dicoretlah di Bappenas. Akhirnya belum jadi. Mudah-mudahan ke depan beliau jadi, nanti dia akan coba seperti dikatakan oleh beliau tadi bahwa kita sudah satu jalur lebih gampang. Ipidan tidak satu jalur pun masih bisa. Yang paling sering kedatangan menteri, paling sering kedatangan presiden, sampai ke Munti Gunung presiden Pak SBY waktu itu 4 kali ke Karangasem. Karangasem 30% urbanisasi. Kalau terjadi urbanisasi dalam satu pemerintahan, satu wilayah Bali ini berarti tidak baik. Maka dari itu Pak Mulyo Pas kebetulan sudah beberapa kali ke saya menyampaikan tentang itu. Beliau sangat memberikan dukungan besar kaitan menseimbangkan Bali antara Bali Selatan, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat. Tentu apa dasar apa yang kita pakai itu tidak bisa pas dari sisi adalah infrastruktur jalan. Seperti konsepnya Jokowi itu sudah benar. Kalau tanpa jalan tidak mungkin. Bagaimana sulitnya Dulipan, bagaimana saya sulitnya meyakinkan Pak Dewa Brate biar jalan ban dari dari Besake bisa nebus. Itu waktu itu bupatinya Pak Sumantare loh Pak. Saya sendiri diminta oleh Pak Sumantare dengan Pak Mata, tolong Pak yang lobby dengan Pak Mangku agar jalan ini tembus Pak sekarang. Kalau tidak ada itu kemiskinan akan semakin besar. Banyak umat kita beralih kepada agama lain. Fakta itu. Dan ini berperang di pusat Pak. Antara perhubungan dengan Kabupaten Karangasem dengan Pelindo. Itulah memang BUMN ingin monopoli, ingin menang sendiri. Akhirnya dikocok-kocok di perhubungan. Buat begini, buat begitu. Sebetulnya dari penelitian termasuk Asia, terus Asia ini memberikan dukungan sangat luar biasa. Termasuk Global Port Singapura yang mengelola 5.700 krus per tahun. Dia mengatakan bahwa di sini yang terbaik nanti. Dia berani tekan kontrak memberikan 50% dari 5.700 krus ke Karangasem, bayangkan. Boleh dicek ke Global Port Singapura. Bukan omongan saya kosong nih. Saya ngajak meyakinkan Ketua DPR RI, saya ajak ke Singapura meyakinkan itu. Toh juga begini. Nah inilah kita tahu kalau tidak satu jalur Pak, betul itu kata beliau, berat. Tapi kembali pada seperti ke gelas kosong tadi. Kalau beliau gelas kosong, saya mampu untuk mengisi, saya yakin beliau akan mampu berjuang ke pusat. Kalau orang-orang yang sudah menganggap dirinya pinter, seperti gelas yang sudah penuh, sulit Pak. Sampai kapanpun Karangasem akan seperti ini Pak. Nah saya klarifikasi terkait masalah gepeng. Memang saya pada waktu menjabat paling berat. Sebelum saya menjabat itu pembunuhan, hampir setiap minggu ada pembunuhan daerah Kubu. Astungkare setelah saya menjabat ini hampir tidak ada terjadi hal-hal yang kita inginkan, termasuk gepeng juga sudah jauh berkurang. Apa yang kita pakai itu adalah satu infrastruktur kita perbaiki daerah Munti Gunung dan sebagainya. Air bersih di Munti Gunung, di puncak saya lobby dengan pemerintahan di Bangli, ngebor di Danau. Sekarang tidak diurus itu, bayangkan itu. Tidak diurus itu. Itu mestinya disubsidi oleh pemerintah listriknya. Daripada mereka sulit mendapat air di daerah Munti Gunung. 1,5 jam. Atau pernah saya
koran, di salah satu koran Kompas berbicara bahwa kalau bisa ibu kotanya dipindahkan ke Tianyak, perbatasan antara Tianyak dan Tembok, itu masuk akal. Itu pusat kotanya dipindahkan baru bisa merata pertumbuhan ekonomi. Karena sekarang yang belum ideal ini adalah satu sentral di Denpasar, pendidikan ada di Denpasar, ekonomi ada di Denpasar, pariwisata ada di Denpasar, kesehatan ada di Denpasar, pemerintahan ada di Denpasar. Ini sudah tidak ideal. Pemerintahan yang sudah tidak ideal, terjadi kriminalisasi setiap hari dan sebagainya. Ini terjadi. Kemacetan, banjir pasti akan terjadi. Maka dari itu mesti harus dipecah. Saya setuju pendidikan fokuskan ke Buleleng. Agar semua ada di Denpasar. Biaya hidup masyarakat mahal. Sementara ini bekerja di Denpasar itu cukup berat, bayar kos, anak sekolah dan sebagainya. Nah kalau bisa membuat ekonomi merata, saya kira salah satu harapan masyarakat. Ini menawi yang menikah dumon, kita merawang lain semeton. Alasan kita mendukung beliau adalah walaupun partai-partai yang lain mempunyai calon-calon, tapi tidak peduli karena itu hati nurani dia, daripada mendukung orang yang tidak bisa nanti membawa aspirasi saya. Walaupun apalagi menang, kalah pun saya masih setia dengan beliau-beliau ini. Kalau kita menang, nggak usah lagi dibicarakan gitu. Kalah pun kita masih harus setia dan kapan pun. Nanti kita menawi lawan dia, tentunya dapat diulas masalah KTP. Swastiastu. Baik, saya perwakilan tuan rumah ini, anaknya Pak Wayan Darbin. Ingin bertanya khusus untuk Bapak Bupati. Saya menyampaikan Bapak Bupati ada dua pertanyaan. Yang pertama, dikarenakan Bapak tidak mengambil gaji, tidak mengambil lain-lainnya itu, bagaimana cara Bapak mengatasi nanti setelah Bapak menjabat dan dana-dana itu turun ke bawah agar tidak melengsir, agar tidak dikorupsi. Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta sedikit ceritanya karena tadi dijelaskan oleh Bapak Wakil, katanya Bapak dari Bubu, bagaimana itu nanti bisa diceritakan. Jadi karena saya juga ingin tahu kenapa Bapak diceritakan dari Bubu. Ayo, terima kasih. Om Santi 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 Om. Yang terus asal kader ini. Jina sani keterima kerjaan bisa kembalikan untuk masyarakat. Jika nanti terbentuk yayasan, tetapi mungkin nanti yang mengelola itu adalah dinas sosial. Artinya tidak memakai yayasan di luar atau dengan yayasan keluarga atau yayasan istilahnya tim sukses tidak. Nanti tidak takutin bahwa nanti ada penilaian yang kurang bagus. Itu tidak protes sebelumnya. Jadi nanti kalau bagaimana mempergunakan itu otomatis kemudian koordinasi dengan dinas sosial. Nah, kira-kira teman-teman tadi seria. Iya, terus kan? Ya, tadi saya itu ada pos pendapatan lain-lain. Nanti bisa dimasukkan ke APBD dengan pos pendapatan lain-lain. Contoh titian ke Jepang bawa tenaga, itu ada dana manajemen fee dari Jepang yang tidak ngambil, tapi masuk ke pos pendapatan daerah lain-lain. Nah, lain-lain di situ nanti antara bupati dengan DPR yang mengatur. Nah, itu akan dipakai untuk umpamanya contoh beliau khusus kesehatan dan pendidikan itu umpamanya, yaitu hanya itu aja ya, negosiasi dengan DPR. Saya
rasa begitu, nggak ada masalah gitu. Tidak akan diolah oleh tim itu bahaya. Itu akan terjadi like dislike gitu. Nah ini enggak, ini pasti pemerintah yang itu akan diawasi oleh juga badan pengawas, ada IRDA, ada BPKP, ada BPK, ada kejaksaan dan sebagainya. Saya rasa itu bisa diatur. Ada pos pendapatan lain-lain gitu namanya. Dua gini, kenapa di Jero tadi yang memang asal muasal dia akan perangan. Saya perang nanti. Sebelum berperang harus berpikir di dalam hati kita, menang atau tidak. Di dalam hal ini saya sudah berpikir saya pasti menang. Dan kenapa saya ada di Kecamatan Abang di Pipit? Karena zaman dulu kakek saya, leluhur saya ada sesuatu di sini di Pranati, di Janya, maka pindah ke desa Pipit, Kecamatan Abang. Dan saudara dua ada pindah juga ke Belereng, ada Singaraja, juga Liago, itu keluarga saya. Kakek saya dua saudara, tapi setiap saat ada lainan di sini. Dulunya kakek saya di sini cuma